Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Andika. Kali ini saya mau pelanjutin ya tentang Q&A yang sempat saya post di Instagram saya. Buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, boleh follow. Nanti kalau misalkan saya ada kesempatan bikin Q&A akan saya lempar atau saya post di Instagram ya, terutama di story. Oke, jadi langsung aja ya. Ini adalah video jawab Q&A yang kedua, part satunya teman-teman bisa cek di channel YouTube saya. Dan ini adalah tentang story yang sempat saya post di tanggal 10 Juli ya. Jadi ini adalah lanjutan dari story sebelumnya, teman-teman bisa cek di videonya di video sebelum ini. Dan ini adalah lanjutannya. Jadi di sini teman-teman bisa cek ya. Waktu itu saya post tentang ini screenshot dashboard dari afiliasi Shopee atau program Shopee Affiliate ya. Kebetulan kan saya pakai Instagram saya, bukan Instagram yang personal ya, tapi akun Instagram publik itu untuk main affiliate Shopee. Jadi supaya dari Instagram itu ada hasilnya, saya pakai untuk main affiliate Shopee ya. Sebelumnya dulu saya pakai untuk paid promote atau terima endorse gitu ya, tapi sekarang sudah enggak, udah lama banget nggak main endorse, nggak main paid promote, dan sekarang saya pakai untuk affiliate Shopee. Oke, dari beberapa story ini ada cukup banyak sih yang tanya ya, ada pertanyaan masuk, mungkin nggak tahu ya, ada 10-an mungkin ya, tapi coba saya jawab satu persatu ya, yang bisa saya jawab ya. Oke, yang pertama dari Anissa, gimana Kak caranya? Jadi berkaitan dengan caranya pastinya panjang ya, teman-teman bisa cek sih. Kalau yang dimaksud caranya ini adalah cara main affiliate Shopee, teman-teman bisa cek di channel YouTube saya, nanti ada playlistnya ya, playlist saya tentang affiliate Shopee. Jadi di situ ada beberapa video, teman-teman cek aja atau cek di kolom deskripsi video ini, nanti saya kasih link playlistnya ya. Lanjut yang kedua dari Arafi ya, akunnya ya. Klik di bio itu direct atau pakai link tree gituan. Kalau saya dalam case ini saya pakai link tree ya, tapi bukan dari web link tree ya, tapi ya mirip-mirip link tree lah, istilahnya tuh bio link ya. Teman-teman bisa cek di Google aja, cari aja bio link, nanti kan muncul banyak banget, ada yang namanya dari link tree, ada link bio atau apapun itu banyak banget, nanti tinggal pilih aja. Nah, saya pakainya itu juga ya, saya pasang di link yang ada di bio. Jadi kalau temen cek di story yang ini ya, ini ada 40.000 klik dalam waktu 7 hari. Ini klik yang terjadi adalah klik yang ada di Instagram saya. Jadi antara klik yang ada link di bio dan klik link yang ada di story. Story itu kan ada linknya ya, bisa kita kasih link swipe up ya. Nah di situ. Jadi ini adalah gabungan antara orang yang klik di story dan orang yang klik di bio. Oke, lanjut yang berikutnya adalah dari Nur Hasan ID. Maaf mau tanya, apakah Anda menggunakan akun apa nih? Gimana ya? Kepotong gini. Menggunakan akun publik ya. Coba kita cek lengkapnya. Oh ya, ini gini ya. Maaf mau tanya, apakah Anda menggunakan akun publik untuk mendapatkan impresi? Jadi jawabannya adalah iya. Jadi saya menggunakan akun publik ya. Buat teman-teman yang belum paham akun publik itu apa, jadi akun publik itu adalah akun, istilahnya itu akun media ya, atau akun yang bukan atas nama kita, tapi akun yang di situ kita peruntukkan untuk publik, untuk orang tuh supaya mengikuti. Contohnya kalau teman-teman lihat akun dagelan ya, @dagelan itu kan teman-teman bisa cek, @dagelan itu kan postingannya bukan tentang seseorang, tapi di situ ada kesamaan konten, yaitu konten humor ya, atau akun tentang meme ya, atau akun tentang motivasi bisnis. Di situ kan isinya ya tentang motivasi bisnis. Atau teman-teman pernah lihat akun resep? Kalau belum pernah lihat, coba cek di Instagram, cari yang namanya, ketik aja resep ya. Nanti akan muncul beberapa akun resep, atau misalkan akun viral, cek aja di situ di Instagram, nanti kan akan muncul seperti itu, banyak sekali. Nah itulah yang dinamakan akun publik ya. Saya contohkan
Jadi video ini mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya. Jadi supaya teman-teman tuh bisa tahu lah kira-kira kayak gimana sih akun publik tuh, sambil saya menjelaskan apa yang ada di pertanyaan. Nah ini contoh ya, contoh ada fakta bola. Oh sorry, bola fakta. Teman-teman bisa lihat di sini nama akunnya bola fakta double A ya. Dan yang diposting di sini isinya apa? Semuanya tentang sepak bola ya, dari A sampai Z tentang sepak bola. Entah ada yang lucu-lucuan atau berita sepak bola atau berita update apa ya, pertandingan atau update jersey terbaru ya. Itu semuanya tentang bola. Nah, ini yang disebut namanya akun publik. Kenapa akun publik? Karena di sini tidak menampilkan si yang punya itu kayak gimana tuh, nggak tampil ya. Jadi yang tampil itu adalah informasi yang umum, tapi di sini temanya bola, kebetulan gitu ya. Terus apa lagi? Nih contohnya nih, ada Gang 5L atau Gangsal ya. Ini membahas semua hal di dunia, update setiap hari. Ya apa aja, postingannya apa aja ya, tentang hal-hal yang menarik di dunia. Contohnya kayak gini ya, macam-macam ya. Inilah yang disebut dengan akun publik atau akun media, dimana fokusnya bukan menampilkan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, enggak, tapi lebih ke konten yang informatif ya, berisi tips atau berita. Lain lagi misalkan ini mungkin tentang sepeda ya. Terus apa lagi ya? Nah contoh kayak gini, ini juga sama kan, isinya mungkin tentang berita selebritis, hoops Indonesia ya. Nah inilah yang disebut dengan akun publik. Bisa juga teman-teman cari ya di Instagram, misalkan kita ketik resep ya, ada resep menu sehari-hari, coba kita cek. Nah ini followernya 1 juta orang. Di sini isinya hanya apa, hanya resep saja. Isinya setiap hari posting resep ada 2800 sekian. Nah ini yang disebut dengan akun publik ya. Akun publik itu cenderung followernya cepat naik, cepat membesar. Kenapa? Karena infonya, kontennya itu bermanfaat banget, terutama buat orang yang suka. Contoh kan ini akun tentang resep ya, otomatis para ibu-ibu, para perempuan, wanita yang suka masak atau butuh resep masak, mereka kan follow akun-akun seperti ini. Tujuannya apa ya, supaya mereka kalau butuh masak tuh tahu resepnya. Oh bikin kayak gini tuh resepnya kayak gini ya, dan di situ tertulis jelas ya. Nah ini yang dinamakan dengan akun publik. Temanya bisa macam-macam. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan Anda itu yang punya akun ini, contohnya ya, misalkan saya punya akun dengan 1 juta follower, misalkan ini akun punya saya ya, akun resep, dan followernya biasanya 90% ke atas itu perempuan atau wanita, entah ibu-ibu atau belum menikah ya. Terus biasanya kita diisi dengan postingan kayak gini ya, postingan resep-resep ya. Terus dalam satu hari kita selipin konten tentang produk-produk yang dibutuhkan para perempuan, misalkan alat masak atau fashion, baju atau ya baju perempuan ya. Pastikan nanti yang berminat itu kan banyak ya, dari 1 juta orang wanita ini masa sih nggak ada 10 atau 20 atau 100 yang suka? Pasti banyak banget yang suka dan berminat untuk beli. Nah teman-teman harus mindsetnya itu seperti itu. Kenapa kita pakai akun publik? Karena untuk dapetin follower banyak dengan waktu yang singkat itu sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mudah. Akhirnya kalau dipakai untuk jualan atau untuk promosi produk affiliate di Shopee misalkan, itu akan cepet banget dapat yang namanya traffic ya, dapat klik. Jadi begitu teman-teman kenapa saya pakai akun publik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu akun publik, mudah-mudahan setelah nonton video ini jadi tahu ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen belajar caranya bangun akun publik ya, dari nol, dari baru 0 follower sampai dengan bisa ratusan ribu follower, syukur-syukur bisa 1 juta, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau kunjungi di website markasdigital.com/reach Instagram ya. Di situ diajarin dari nol banget cara bikin akunnya sampai dengan besar supaya bisa viral, bisa cepat dapat follower gede itu kayak gimana. Oke ya, kita lanjutkan ya. Saya buka lagi di archive-nya. Oke. Tadi sudah sampai sini ya tentang apakah penggunaan akun publik. Jawabannya adalah iya. Berikutnya dari Nyam Teddy.
Cara melihat total saldo komisi gimana sih? Oke, saya contohin ya, kalau lewat dari aplikasi Shopee itu nanti di bagian ini ya, saya nanti di scroll ke bawah ada menu Shopee Affiliate Programs. Terus di bawah ini ada menu komisi. Nah, di bagian ini kan di atas hanya bisa terlihat kemarin 7 hari yang lalu, 30 hari yang lalu, dan bulan ini. Nah, tinggal mau yang dicek yang mana. Kalau misalkan totalnya ya dicek aja, nanti sesuaikan, pilih yang sesuaikan, lalu pilih tanggalnya, totalnya dari awal mulai main affiliate itu tanggal berapa, nanti dipilih baru dikonfirmasi ya. Oke, balik lagi ke sini. Jangan disensor komisinya, dari Reza Ahmad. Oke Mas, udah saya kasih lihat ya tadi ya di dashboard. Terus Kak, gimana caranya ya mendatangkan traffic yang paling basic ke medsos? Apa nih? Enggak kepotong nih. Paling basic ke medsos kita. Aku juga baru ACC Affiliate Shopee. Oke, cara datangkan traffic paling basic ya ke medsos itu adalah saya anggap medsosnya itu contohnya Instagram ya. Jadi kan ini pertanyaannya bukan mendatangkan traffic ke apa ya, ke toko online-nya atau ke affiliate Shopee-nya kan, tapi pertanyaannya adalah mendatangkan traffic ke media sosial kita. Artinya sama aja pertanyaannya, gimana caranya supaya sosial media kita ini rame atau followernya banyak atau yang visit banyak gitu kan. Nah, caranya adalah dengan postinglah setiap hari ya. Yang pertama itu posting setiap hari. Saya handle beberapa akun sosial media, baik yang akun pribadi saya ataupun akun publik, itu semuanya sama. Yang diposting setiap hari itu pasti growth-nya bagus. Tapi begitu yang jarang posting ya sudah akan susah banget naik ya. Yang pertama tadi kan itu ya, posting setiap hari. Yang kedua, oh ya, posting setiap hari ini sebisa mungkin sehari minimal 3 kali posting. Jadi jangan cuma sehari sekali, kalau bisa mah sehari 3 kali atau 4 kali kan gitu. Pagi, siang, sore, malam ya, supaya orang tuh kalau pas dia buka Instagram nemu postingan kita, dia buka lagi nemu postingan kita. Jadi kecenderungannya itu akun kita akan lebih banyak menjangkau orang ya dengan sering posting. Yang kedua, setelah posting rutin, yang kedua adalah kontennya harus konsisten. Maksudnya gimana? Seperti yang saya contohin tadi di akun publik ya. Kalau sekali postingnya tentang bola, ya udah posting aja tentang berita bola terus. Jadi pada saat bikin akun tuh ya langsung di-set di awal. Oh, saya mau bikin akun tentang resep masakan, atau saya mau bikin akun tentang resep sambal, atau saya mau bikin akun tentang tips diet, atau saya mau bikin akun tentang tips fitness atau bodybuilding, cara membentuk tubuh misalkan ya, atau posting tentang otomotif ya, pokoknya gitu. Harus di-set dari awal saya mau posting apa ya. Jadi begitu sudah di-set, oh saya mau posting tentang sepak bola sehari 3 kali, ya udah setiap hari postingnya tentang sepak bola. Jangan random ya, kalau random tuh nggak akan bisa. Karena kalau random itu orang akan bingung, ini akun tentang apa sih, saya butuh di situ mau nyari apa kan gitu. Tapi kalau fokus teman-teman satu, oh saya mau bikin resep nih, otomatis orang yang butuh resep itu akan mudah ngefollow. Pas dia buka akunnya, wah ini isinya banyak banget nih resepnya, oke deh saya follow, kayak gitu ya. Terus yang berikutnya Zulfikar, jadi gimana cara main Shopee affiliate-nya itu? Cara mainnya gampang sih ya, tinggal posting link aja. Kalau teman-teman mau cek detailnya, saya udah bahas di YouTube saya ya. Nanti cek di YouTube saya atau di deskripsi itu saya kasih link ke playlistnya yang bahas Shopee. Itu ada beberapa video, mungkin ada 6 atau lebih ya. Cek aja di situ dari awal banget kok, dari mulai kita daftar sampai nanti cara promosinya saya post di situ, videonya lengkap. Terus dari Andre Michael ya, itu akun niche apa Mas? Akunnya niche rumah, jadi tentang desain rumah, tentang foto-foto rumah ya, kayak gitu aja yang saya pakai affiliate ya, karena saya punya beberapa akun dengan beberapa niche yang berbeda, dan saya rasa semuanya bisa kok dipakai untuk affiliate. Jadi
main affiliate di Shopee itu bebas sih, teman-teman mau punya akun tentang niche apa bebas, itu semuanya bisa dipakai, asal jangan akun yang akun dakwah atau yang kontennya konten agama. Kenapa? Karena di Shopee tidak memperbolehkan akun dengan konten agama rohani ya untuk dijadikan akun affiliate. Kalau teman-teman mau jadikan itu akun untuk main affiliate ya kontennya harus diganti semua, harus dihapus dulu, ganti semua, baru bisa dipakai affiliate ya. Kalau nanti melanggar takutnya komisinya nggak akan dicairkan. Dari Andrian Wido, tips meningkatkan impresi biar klik web dong mas. Tips supaya impresinya naik. Jadi impresi itu tayangan ya, jadi sebuah konten itu bisa tayang ke 10 orang, jadi itu kan jangkauannya 10 orang. 10 orang ini bisa nonton sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau masing-masing orang nonton 2 kali berarti impresinya 20. Kalau masing-masing orang nontonnya 3 kali berarti impresinya 30. Jadi cara menaikkan impresi ya, kebetulan kan kemarin Instagram itu ada Reel ya, ada Instagram Reel. Jadi kalau bagusnya Instagram Reel ini apa? Reel ini kan bisa diisi dengan video pendek ya, antara 0 sampai dengan 30 detik ya. Kalau video teman-teman itu durasinya hanya misalkan 5 detik, 10 detik, itu orang kemungkinan akan nonton 2 kali, 3 kali, otomatis impresinya naik kan. Tapi kalau durasinya panjang 30 detik, orang biasanya nggak nonton 2 kali, jadi impresinya kecil. Jadi kalau mau naikin impresi, perbanyak video-video yang durasinya pendek, kalau bisa pakai Reel. Cara lain untuk naikin impresi adalah dengan yang sudah saya sebutin di awal, yaitu dengan posting rutin ya. Kenapa posting rutin bisa menaikkan impresi? Contohnya gini, kalau teman-teman posting sehari sekali ya, terus punya 10.000 follower, dari 10.000 follower itu paling yang nonton misalkan cuman 1.000, taruhlah 1.000 ya, 10%-nya. Kalau kita posting sekali ya, konten itu hanya dilihat oleh 1.000 orang ya, atau impresinya hanya 1.000 kali, 1.000 impresi. Tapi kalau teman-teman posting sehari 4 kali ya, makanya 1.000 orang tadi akan nonton 4 kali kan, jadi impresinya dapat 4.000, 4 kali lipat. Itulah kenapa kita perlu posting sehari, jangan cuma sekali, supaya impresinya naik. Oke, terus saya juga mau belajar Om. Langsung aja ya cek di YouTube saya, subscribe, atau di Instagram saya, atau di TikTok saya akan banyak share di situ. Oke, jadi ini sudah saya jawab semua pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan di video yang lain ya.